Perkenalkan, nama saya Darwanto. Tiap hari di sini. Orderan 10 lebih lah. Ada hitam, orderannya rame, yang punya juga enak. Setulus hati kami sajikan, sebentuk cinta dalam sajian. Maju bersama mitra dan pelanggan, murah, enak dan waras. Layanan ramah, makanan mewah, pesan antar sangatlah mudah. Hanya di Warung Lada Hitam. Warung Lada Hitam, murah, enak, dan wareg. Terus yang membuat warung lada hitam ini beda, kan warung lada hitam kebanyakan produknya ayam, sedangkan pemain ayam itu kan banyak banget semua. Nah, yang bisa membuat seru warung lada hitam itu ada di atas tuh bisa kelihatan selain aktor iklan ya Mas ya. Itu apa itu? Dari mengenali market saya, terus saya membuat kesimpulan yang saya jadikan tagline. Jadi murah, enak, warog gitu kan tagline-nya warung lada hitam. Artinya itu mereka itu anak-anak muda sih, yang berarti makanya lebih karena sering mengamati dari yang saya alami itu, jadi tahu ini kok sering nambah nasi setengah terbungkus nasi. Akhirnya saya bikin namanya paket warung. Terus jadi sebenarnya kuncinya itu di mengenali pelanggan kita. Kalau untuk target market itu dari awal sudah ditentukan, aku mau ngincarnya anak muda sehingga harus begini, atau jalan dulu semua boleh makan sampai ke spesifik tertentu, oh ternyata anak muda yang lebih banyak order akhirnya baru di situ kan, atau gimana? Jalan dulu. Jalan dulu sampai akhirnya kesimpulan yang bisa saya dapat itu pelanggan saya itu anak-anak milenial. Itu mungkin sampai 50% lebih di situ. Yang lainnya di bawah itu berarti generasi Y ya. Itu sama generasi E. Itu ada paling 25 di situ. Nah, itu karena tahu berarti mengenali marketnya. Oh, market tuh di situ. Terus kemampuan. Ini yang penting juga itu saya benar-benar sampai mengukur kemampuan kantong pelanggan. Itu untuk makan itu kantong pelanggan saya itu sebenarnya di ini masih kekuatan untuk ini tuh untuk sehari-hari. Karena saya pengennya, nah ini bisa jadi makanan sehari-hari. Saya dia pesen bisa untuk makan sehari-hari, artinya kan jadi dia harus harganya murah. Makanya melihat mengenali customer itu menurut saya sangat penting. Itu survei atau gimana untuk mengetahui kantongnya mereka itu? Itu bisa didapat dari data-data yang ada di GrabFood. Oke, berarti dari menu mana yang istilahnya paling laris kan kelihatan tuh kisaran harganya berapa ya? Oke. Kayak gitu. Kalau benar-benar mau yang fokus tadi, serius tadi, mau serius mau mengenali market, ya data-data yang dari itu kan real, itu kan data kita sendiri. Kita harus pelajari benar ini maksudnya GoFood ngasih data ini itu sebenarnya gunanya apa sih, selain dia hanya ngasih laporan, tapi paling enggak itu real dari hasil kita. Dan kita bisa mencermati, menganalisa data itu sendiri. Ini data kita sendiri, bukan data orang lain. Nah, itu paling pas untuk melakukan improvement lewat itu aja, lewat data itu. Oke, sebetulnya ini ilmu yang tidak dimiliki semua orang. Ilmunya itu kan tadi sebetulnya melihat peluang ya Mas. Artinya kan dari data semua orang mungkin bisa dapat data yang sama. Tapi melihatnya kan pasti beda-beda tuh. Ada yang cuma ramai udah selesai. Tapi kan ini kita perlu lihat secara detail. Mana yang grafiknya paling tinggi berarti itu yang di-push gitu kan. Gitu. Nah, itu yang memang perlu kita pelajari. Kalau melihat data itu penting dan kita apakan data itu gitu kan. Nah, itu yang menjadi pembeda Mas ya. Karena kan orang lain bisa jadi punya data, cuma ya udah nggak diapa-apain gitu. Oke, menarik sekali. Itu kalau paling rame, berarti omsetnya kurang lebih sampai berapa itu? Omset tertinggi
warung lada hitam itu di angka 15,2 satu hari itu tertingginya. Iya. Oke. Nah tadi kalau paling ramai sekian ya. Sekarang kalau paling sepinya selama ini gimana Mas? Bisa 6. Nah oke. Paling sepinya aja kurang lebih 6 dengan tertinggi 15. Ya kan artinya bagaimana kita sebagai pebisnis harus bisa menjaga angka itu jangan sampai turun kan istilahnya kan gitu. Itu kan sebuah perjuangan yang memang benar-benar harus dijaga banget ya. Mulai dari jam bukanya, pelayanannya, produknya itu benar-benar harus diperhatikan. Karena kan kalau sekali aja kita lalai misalnya nih, oh seenaknya tutup atau pelayanannya nggak sesuai prosedur gitu. Itu kan bisa mematikan juga ya. Ya berarti memang harus betul-betul sebenarnya tegas gitu Mas. Kan kalau namanya sumber daya manusia karyawan gitu ya. Terutama yang baru kadang kan belum bisa sesuai standar kita kan. Kadang-kadang misalnya ada kesalahan dan itu dia bikin gosong apa gimana kan. Itu yang betul-betul harus dijaga. Selama ini mengelola mungkin pengalaman suka duka yang paling berkesan tuh apa? Jadi saat yang paling berkesan tuh saat saya bisa jalan-jalan bareng sama karyawan Jogja keseharian itu benar-benar bareng-bareng, benar-benar kita gila-gilaan bareng lah sama karyawan sama keluarga itu rasanya saya paling berkesan kita bisa bawa mereka terus kita juga bisa ngasih penghasilannya cukup itu total 15. Tapi karena ada pandemi ini ada 3 orang karyawan yang ya ini sih buat saya terharu itu mereka itu dengan sukarela itu bilang ke saya ingin di rumah kami saja dulu karena biar warung lada ini bertahan semuanya kan karyawan dan juga biar karyawan-karyawan yang lainnya masih bertahan karena yang kita ini merasa dia paling yang nggak punya tabungan. Nah itu di situ wah ini kok bisa seperti ini. Nah, itu yang bikin saya terharu sama karyawan itu karena memang selama ini pendekatan saya pendekatan kekeluargaan gitu benar-benar yang merangkul benar-benar yang saat mereka punya masalah tak suruh cerita ke masalah kalau harus masalah pekerjaan masalah apa atau saya bisa bantu apa itu mungkin salah satu yang jadi faktor juga itu kita nggak bisa bareng-bareng karena tanpa mereka saya nggak mampu untuk melewati itu bisa sampai segitu itu nggak mampu. Oke, nah sekarang dari Mas Agung ada pesan-pesan buat teman-teman yang terutama baru mau mulai bisnis dan yang sudah menjalani bisnis lalu kena pandemi kayak sekarang nih. Nah, monggo Mas kalau ada pesan-pesan khusus. Mulai aja dulu. Jadi yang penting fokus mau belajar. Mulainya kalau di bisnis kuliner ini mulai dari yang ada saja. Mulai misalkan punyanya rumah, punyanya dapur, punya alam, mulai dari situ. Mulai dari Ghost Resto. Mulai daftar di ini, terus mulai daftar di GoFood, di Grab, terus baru nanti kita belajar di masalah pilar bisnis itu, kita belajar market kita itu kalau bisnis ini seperti apa ya, kita belajar produk kita benar-benar kita harus tahu. Setelah itu dari rumah pun nanti juga bisa sukses gitu Mas. Karena di warung lada hitam di sini kan memang konsepnya Ghost Resto 97% bisa itu dari online. Artinya kalau warung lada hitam bisa dari rumah, mungkin yang lain-lain juga bisa. Yang mulai ya syaratnya itu mau belajar. Dan saya pun terbuka kalau mau apa ke warung lada hitam, mau sharing apa, ayo saya siap. Oke, nah kalau buat teman-teman yang sudah buka nih kuliner dan terkena dampak, kira-kira harus gimana? Karena kan mereka pasti udah mikirnya wah udah jualan nggak laku, sepi dan segala macam. Itu gimana? Kalau yang sudah menjalankan kuliner, biasanya terus yang saya dengar banyak yang terus malah tutup. Biasanya saya ya justru di masa pandemi ini sebenarnya peluang kita untuk bagaimana melatih mental itu tadi.
Ini saat-saat kayak gini mentalnya seperti apa, justru di situ harus nyari improvement. Misalkan kita harus jemput bola, kita harus mungkin ke ngedarin ke ini, terus ngedarin brosur teman-teman kita ke orang-orang, dan kita antar sendiri, atau kita kalau yang belum daftar GoFood ya, terus kalau yang sudah daftar GoFood ya kita harus melakukan improvement di situ. Jadi intinya justru di saat sekarang jangan kita malah jadi putus asa, Mas. Iya. Harusnya kita malah tambah semangat, nanti peluang di tempat lain banyak yang tutup, justru kita harus buka, malah jemputin konsumen, akhirnya kita malah bisa bertahan atau bahkan malah lebih tinggi daripada yang Oke, luar biasa sekali. Kalau di channel saya ini kan memang fokusnya itu di pengelolaan keuangan. Nah, kenapa saya di situ? Karena dari yang saya baca, dari yang saya lihat, banyak orang bisa usaha, bisa jualan, intinya mendapatkan uang itu kayaknya lebih mudah daripada mempertahankannya. Betul. Nah, artinya untuk terutama pengusaha kuliner dan bidang lainnya, itu gimana sih caranya untuk, kan kadang-kadang nih hari ini omsetnya banyak nih, kita buat jajan, buat beli segala macam, akhirnya ya maksudnya biarpun setahun omsetnya bagus nggak maju-maju karena bocor terus istilahnya. Nah, ada tips khusus nggak, Mas? Itu catat. Oke, berarti harus mencatat semua pemasukan pengeluaran. Jadi walaupun jajan pun catat aja. Intinya kan harus disiplin mencatat supaya kita bisa mengontrol. Iya. Karena kalau nggak dicatat ya gimana mau tahu kan? Oke, kalau begitu sampai di sini video kita, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang nonton dan bisa menjadi inspirasi. Oke, terima kasih banget buat Mas Agung yang sudah bersedia sharing di sini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.